Oke, karena banyak dari kalian yang bertanya soal spion MG reviewnya gimana. Nah, ini saya sudah rekap beberapa pertanyaan yang dari YouTube. Spion. Oke, ini beberapa ada kaku banget nih spion, susah dibelokin. Lebih susah yang ori sih. Buat konten perbedaan spion klik HMA yang harga 60, mungkin ini nih. Untuk yang MG penglihatan kaca di motor jalan jelas nggak getar nggak? Nah, nanti kita bahas. Kode part, waduh sayang banget. Untuk yang ori di motor temen spionnya pakai adaptor, harus pembelian ada di yang lain shop banyak. Nah, ini kaca spion PCX apakah emang cembung? Saya beli katanya original low spec, kacanya cembung, locknya nggak enak di mata. Kalau di deskripsi toko MG nggak boleh ditekuk atau diputar. Oke. Ngezoom nggak spionnya? Siap, nanti kita bahas. Kalian kita ngevlog lagi ya. Ini saya review lebih ke subjektif sih sebenarnya ya. Ini kebetulan lagi di desa, lagi pulang kampung coy ya. Sekalian kita bahas tipis-tipis lah soal spion ini. Nih ceritanya lagi bangun tidur, tadi ngantuk banget biasa ya, hari Jumat. Sebenarnya ada cerita nyebelin sih soal proses pembuatan video ini. Jadi ini sudah tag yang ke tiga ini. Yang pertama dulu yang pertama minggu kemarin saya iseng ngevlog sambil morian. Ternyata cuy, audionya nggak kerekam, mana emang nggak dicek lagi, nggak kerekam, bener-bener nggak kerekam semua full. Jadi mana udah ngomong panjang lebar, ya udahlah. Terus yang kedua, tagnya kemarin waktu berangkat dari Semarang ke rumah itu sempet tag juga, cuma sampai rumah masih setengah perjalanan sih, tiba-tiba hujan. Sampai rumah rencana mau diterusin, ternyata nggak ada audionya lagi. Ini udah percobaan ketiga, semoga ini ada bener lah, ada mulai benar, audionya ada kedengeran. Kita bakal bahas spion PCX by MG, terkhususnya MG, karena sekarang kan ada juga yang dari HMA tuh, yang dari komen-komen ada yang bandingin spion PCX di rank harga tertentu. Nah itu belum, untuk sekarang belum bisa. Kita bahas lebih ke spion yang saya pakai aja dulu. Ini dari first impression saya dulu. Pertama kali saya beli spion PCX by MG, sebenarnya saya nggak berharap lebih sih, karena kan ya tahu sendiri barang KW nggak bisa diprediksi. Pas saat itu spion yang model PCX itu cuma dari MG, yang HMA belum keluar, cuma ada yang dari MG sama yang original. Jadi saya iseng-iseng coba beli dulu yang MG. Teman saya beli yang PCX ori. Saya mau bandingin nih, buat yang belum lihat video full review yang MG sama yang ori, kalian bisa lihat videonya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Pertama kali saya pegang, feelnya mirip banget sama yang original, mirip banget. Terus dari leherannya ini, teksturnya juga sama-sama kaku. Pertama kali beli ya, itu bener-bener kaku kayak yang ori. Terus kan saya mikir, wah kayaknya kualitasnya nggak jelek-jelek banget nih. Lumayan lah, di harga setengah harganya sendiri kan udah dapat spion model PCX, tapi udah keren, hemat budget juga. Untuk yang tanya ulirnya mirip banget sama yang ori, kalian tinggal beli adaptornya. Oke, kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan pakai spion PCX by MG. Pertama mungkin kita bahas lebih ke kekurangannya dulu kali ya. Kekurangan yang pertama, ini menurut saya sendiri ya, subjektif banget sih pendapatnya. Ini menurut saya sendiri, kekurangan memakai spion model PCX, menurut saya looknya jadi lebar banget. Nih kan lihat sendiri nih, tiang spionnya panjang banget. Kalau dibandingin sama spion klik itu jauh sih,
Kalau spion klik dia kan mentok di jalur stang ya, jalur stang original dia hampir sejajar lah. Nah ini kalau PCX dia tuh panjang banget, dia hampir selisih setengah jari telunjuk sama jalur stang. Itu kekurangan yang pertama menurut saya. Terus kekurangan kedua, karena fisiknya yang panjang dan lebar, buat kalian yang tinggal di kota gede, sering termasuk yang geng berangkat pagi macet-macetan, nah itu pasti kalian ngerasain kan ya, nggak enak banget pakai spion ini. Ataupun kalian yang anak-anak Pantura nih, di kondisi macet Pantura, truk-truk semua, kalian mau nyalip-nyalip kan susah tuh kalau pakai spion model PC kayak gini, karena tangkainya kan lebar ya. Nah itu yang kedua. Terus minusnya menurut saya, bagian lehernya ini terlalu gampang banget buat diubah ya, walaupun kena ini jalan jelek ya, ini jalan jelek, spionnya pun nggak berubah posisi sebenarnya. Cuma kalau misalkan di parkiran gitu, atau kalian buat naruh helm, dia tuh gampang banget buat gerak-gerak arah spionnya. Itu minusnya sih. Nah lambat laun, karena dia gampang gerak, lambat laun pasti engselnya bagian sini dia tuh bakal gampang dol teman-teman. Nah sekarang kita bahas dari segi kelebihannya. Ini menurut saya pribadi ya, saya lebih suka spion model PCX daripada spion klik. Nggak tahu kenapa ya, soalnya kalau ini saya lebih ke bentuknya sih, saya kurang suka. Jadi kalau spion klik dia kan kayak centong gitu kan, maksudnya lebar banget, sedangkan saya kurang suka kalau spion terlalu gede-gede kayak gitu. Pas saat itu ya kan pertama kali nge-up spionnya yang model klik tuh. Nah setelah PCX series hadir yang lokal, saya tertarik tuh sama spion yang model PCX karena looknya gimana ya, lebih ya, walaupun dia panjang sih, sumpah ini FYI ini tempat paling keren sih menurut saya. Kalau di kampung saya ini dia kayak lewatin tebing-tebing gitu loh teman-teman. Nah ini full kanan kiri tebing, pohon-pohon, tempat paling adem nih sumpah. Gue nggak pakai jaket loh, dinginnya lumayan. Kalau kalian pernah nonton film Jurassic Park, kurang lebih kayak gini, keren sumpah. Oke, kita balik lagi ke kelebihan spionnya. Itu dia, karena saya nggak suka spion yang model klik, jadi saya putuskan buat beli spion yang PCX karena looknya lebih gimana ya, lebih slim tapi padat di atas gitu loh. Nah ini jalan rusak ya, bukan rusak sih, maksudnya nggak rata. Spionnya juga nggak terlalu getar. Nih ini kecepatan 30, cuma benar-benar nggak rata jalannya. Nih, nggak berubah posisi, arah pantulan cerminnya masih sama. Nah itulah mengapa saya nggak pakai spion klik, jadi langsung lompatnya ke PCX. Oke, kelebihan yang kedua, HMA. Untuk kelebihan yang kedua, MG dia relatif lebih murah daripada yang ori. Harganya separuh harga ori lah. Jadi ini harganya kan kisaran 60-70an nih yang MG. Kalau kalian beli yang ori cuma dapat satu batang, bagian kanan kiri satu doang. Nah kalau kalian mau beli sepasang itu biasanya ada yang buka harga di 160-70an sih. Kalau yang ori kisaran segitu. Jadi kalau kalian beli yang ori bisa dapat 2 pasang spion MG. Itu dari segi harga. Dari segi kualitas, oke, buat yang nanyain tadi pantulan cerminnya gimana, bakal ngezoom, enggak sih, menurut saya sih enggak ya. Pantulannya bener-bener mirip sama spion ori Honda, bawaan ori Honda apapun itu mereknya, hampir sama.
dia nggak terlalu ngezoom, juga nggak terlalu kecil juga gambarnya, pantulannya. Nah yang ketiga, ini salah satu kesukaan saya juga kenapa saya pilih PCX, dia minim blind spot ya teman-teman. Jadi jarak pandang spion PCX itu luas banget ke belakang, karena lehernya yang panjang juga, dia tuh bisa lihat di belakang punggung saya, di belakang siku-siku saya itu bisa kelihatan. Jadi meminimalisir blind spot, itu kelebihannya. Jarak pandang ke belakang lebih leluasa, lebih lebar, lebih enak. Terus nggak bisa dipungkiri juga dari segi look, kalau di Vario dia lebih padat ya, bukan padat sih, maksudnya lebih apa ya, terkesan volumenya nambah gitu loh kan, karena volume apa, karena spion ini kan tingginya lumayan ya, jadi kayak menambah volume bagian atas gitu, lebih padat atasnya. Nah ini kita coba kenceng ya, apakah dia kena angin nanti berubah sendiri. Kita coba. Ini jalanannya halus ya, jadi yang jeleknya yang di bagian tadi ketika turunan, ini jalannya halus. Kalau cuma kena angin kisaran 80, 100, 110 sih aman ya teman-teman. Nih, spionnya juga nggak berubah posisi, sih spionnya. Jadi overall menurut saya aman. Oh ya, terus ada yang tanya lagi, apa ya tadi ya, kayaknya cuma segitu aja sih yang bisa saya sampaikan soal spion PCX MG. Oh ya, ada yang lupa, dari segi kualitas bahannya kalau dibandingkan yang ori, dia 11-12 sih, mirip banget. Dia mirip banget soal bahannya. Cuma beda sedikit banget. Itu sudah saya bahas juga di konten review yang kemarin, yang 5 bulan lalu itu sudah saya bahas. Cuma kalau dari full perbedaannya, saya lebih ke apa ya, lebih ke beda bahan sama bentuknya. Bentuk nggak bener-bener plek ketiplek merek, apa, bentuknya sama banget kayak yang ori. Ada beberapa perbedaan dikit dari segi bentuknya, lebih oval, lebih lonjong dan lain-lain, itu sudah saya bahas juga di konten review 5 bulan lalu. Nah pertanyaannya, apakah layak dibeli spion MG ini? Menurut saya sih layak ya, karena di samping yang MG dia lebih adjustable, lebih gampang buat diatur-atur, lebih enak lah. Dia kan lebih fleksibel ya lehernya, jadi lebih gampang diatur-atur, gak kayak yang ori. Kalau yang ori bener-bener kaku banget, susah banget buat diatur. Tapi ya itu, kalau yang ori kalian pasti lebih awet dibandingkan yang KW. Cuma kalau kalian budget minim, pengen looknya spion PCX yang dari MG, saya rasa sih udah cukup. Kalau saya pribadi lebih suka yang dari MG sih. Karena apa? Dia bisa lebih leluasa di adjust teman-teman. Lehernya lebih gampang buat diatur-atur. Ya walaupun konsekuensinya nggak terlalu awet ya, cuma saya suka lebih gampang diatur dia. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan saya soal spion MG yang saya pakai. Mungkin kalau teman-teman ada yang pakai juga, mau nambahin kelebihan kekurangannya, atau kalian mau sharing pengalaman juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah request dan yang udah subscribe ataupun komen di video-video saya. Saya ucapkan terima kasih.
Dengan kalian subscribe, kalian mendukung konten-konten saya. Terima kasih. See you di next video. Kalau teman-teman ada request mau buat konten apa lagi, kalian bisa komen ya di video-video saya, lanjut konten apa lagi, biar saya ada pandangan juga sih. Soalnya kalau buat sendiri rada bingung sih mau buat konten apa lagi ya, kita bahas apa lagi gitu. Kalau kalian ada ide bisa tulis di kolom komentar.